Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi. Ibu. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, akan lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apa kabar teman-teman semua? Baik, alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik. Oke, apakah ada di antara teman-teman yang tidak hadir pada pagi hari ini? Sepertinya hadir semua ya. Ya, Bu. Alhamdulillah, terima kasih. Jadi, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah bersedia mengikuti kegiatan yang saya berikan pada pagi hari ini, dan kemudian saya berharap teman-teman semua bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik, memperhatikan segala apa yang saya sampaikan dengan saksama, kemudian teman-teman semua bisa aktif dalam kegiatan yang saya berikan pada pagi hari ini. Kemudian, sebelum kita melakukan kegiatan, akan lebih baiknya kita melakukan ice breaking terlebih dahulu, agar nantinya teman-teman semua bisa bersemangat nih dalam mendengarkan dan memahami apa yang saya sampaikan nantinya. Oke, kepada teman-teman semua bisa diaktifkan kameranya terlebih dahulu. Ini kira-kira yang tidak mengaktifkan kamera ini kenapa nih? Jaringan atau masih ngantuk nih? Oke, karena jaringan kemungkinan ya. Jadi, siapkan tangan telunjuk kalian. Oke? Tangan telunjuk. Kemudian, ketika nanti saya memberikan perintah, kalian harus mengikutinya dengan baik, dan kalian hanya mengikuti perintah saya, bukan gerakan saya. Oke, bisa dimengerti? Bisa, Bu. Oke. Kalian siapkan jari telunjuk kalian, kemudian kalian putar-putar. Putar-putar. Oke, lebih cepat, lebih cepat. Pegang kepala. Oke, Dini. Oke, kita ulangi sekali lagi ya teman-teman semua. Oke, kita putar jari kita. Oke, lebih cepat, pelan, perlahan. Lebih cepat lagi, pegang. Pegang hidung. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Sangat baik sekali ya konsentrasi dari teman-teman semua. Jadi pada kesempatan kali ini, karena seperti yang kita ketahui bahwasanya teman-teman semua telah memasuki kelas 12 semester 2 ya. Jadi diharapkan dengan kegiatan ini teman-teman nantinya bisa mengikuti dengan baik, karena kegiatan yang akan saya lakukan kali ini sangat bermanfaat untuk kalian. Nah, sebelumnya Ibu sudah mendapatkan nih data-data kalian dari instrumentasi yang telah Ibu berikan pada minggu lalu. Jadi, pada kesempatan kali ini, Ibu akan lebih mematangkan pemikiran kalian mengenai bakat dan minat yang telah kalian isi pada instrumen minggu lalu. Oke. Oke, apakah bisa kelihatan slide PowerPoint Ibu? Bisa, Bu. Baik, terima kasih Mukti. Kemudian pada kesempatan kali ini, Ibu akan memberikan sebuah materi, yaitu memilih jurusan untuk perguruan tinggi. Kenapa Ibu memberikan kegiatan ini, materi ini, dikarenakan nantinya kalian kan sudah memasuki kelas 12 nih, pastinya nanti jika ingin melanjutkan perguruan tinggi, nantinya kalian akan memilih jurusan apa sih yang tepat untuk saya pilih, kemudian apakah jurusan yang saya pilih itu sesuai dengan apa yang saya miliki, kemampuan saya yang saya kuasai, kemudian apakah sesuai dengan minat saya, apakah sesuai dengan cita-cita saya. Oke, selanjutnya
kita akan masuk pada materi yang pertama. Potensi diri. Ibu minta tolong untuk satu orang membacakan materi Ibu di PowerPoint ini. Oke, siapa yang bersedia? Mukti? Boleh, Bu. Oke, silakan Mukti. Potensi diri adalah kemampuan individu yang masih tersimpan dan belum digunakan dengan maksimal. Potensi diri dapat berkembang melalui bakat ataupun usaha belajar dan kerja keras sehingga potensi dapat ditunjukkan melalui aksi. Oke, baik. Terima kasih Mukti. Jadi di sini bisa kita perhatikan bahwasanya potensi diri itu merupakan kemampuan ya, kemampuan yang ada di dalam diri kita, kecerdasan yang kita miliki, yang mana potensi ini biasanya itu bisa berkembang melalui bakat dan minat, yang mana potensi diri itu juga bisa kita kembangkan dengan adanya sebuah usaha. Jadi teman-teman semua diharapkan dengan sudah mengetahui potensi diri, nantinya teman-teman bisa memilih apa sih jurusan yang sesuai dengan potensi diri yang ada di dalam diri saya, seperti itu. Kemudian selanjutnya mengenal diri. Jadi untuk teman-teman semua, alangkah lebih baiknya kita bisa mengenali diri kita sendiri, sehingga nantinya kita itu bisa tahu nih apa sih kekurangan yang ada di dalam diri saya serta kelebihan yang ada di dalam diri saya. Diharapkan dengan mengetahui kelebihan yang ada di dalam diri individu masing-masing, nantinya teman-teman bisa menjadi sebuah acuan ya, acuan semangat untuk teman-teman mengembangkan potensi diri yang ada di dalam diri teman-teman sekalian dengan berkembang kemudian mengarah ke yang lebih baik. Kemudian mengenali kekurangan nih. Ketika kita sudah mengetahui kekurangan apa sih yang ada di dalam diri saya, jangan untuk sebagai tolak ukur merendahkan diri ya teman-teman. Sebaliknya, dengan kita mengetahui kekurangan yang ada di dalam diri kita, nantinya teman-teman bisa menjadi acuan agar teman-teman itu bisa keluar dari titik kelemahan teman-teman sendiri. Oke, selanjutnya yaitu jika ingin mengembangkan potensi diri, maka kita harus memiliki hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu memiliki pola pikir berkembang. Mengapa sih kita harus memiliki pola pikir yang berkembang nih teman-teman ketika kita ingin mengembangkan potensi diri? Diharapkan dengan kita memiliki pola pikir yang berkembang, maka kita bisa meyakini diri kita bahwa kita itu bisa di dalam bidang tersebut dan kita harus berusaha bagaimana caranya kita bisa mengembangkan potensi diri tersebut dengan sebuah usaha ketekunan, kegigihan, dan semangat tentunya. Yang kedua, mencoba hal-hal yang baru. Kenapa demikian? Ketika kita mencoba suatu hal yang baru, kita bisa mengetahui nih, kira-kira diri kita itu memiliki potensi seperti itu atau tidak gitu. Misalnya nih, Vivi mencoba hal-hal misalnya bermain gitar, belajar gitar. Ketika Vivi sudah memiliki minat untuk belajar gitar tersebut, nantinya diharapkan Vivi bisa percaya bahwasanya saya bisa nih bermain gitar. Nah, jadi Vivi memiliki usaha untuk mengembangkan bermain gitar tersebut. Kemudian memiliki kemampuan belajar yang tinggi. Nah, ketika Vivi memiliki kemampuan belajar yang tinggi, maka Vivi akan berusaha, oh, saya harus bisa mengembangkan potensi yang ada di dalam diri saya dengan saya rajin belajar dan tekun menekuni sebuah bidang yang ingin saya kembangkan seperti itu. Nah, sampai di sini, apakah teman-teman bisa memahami mengenai potensi diri dan bagaimana cara kita untuk mengembangkan potensi diri? Bisa, Bu. Oke, alhamdulillah bisa ya. Selanjutnya kita akan masuk bakat dan minat. Teman-teman semua ada yang tahu tidak mengapa sih bakat dan minat itu menjadi acuan kita nantinya dalam memilih jurusan dalam perguruan tinggi? Ada yang tahu? Ada yang tahu teman-teman? Tidak, Bu. Tidak ya, belum tahu ya. Vivi bisa menjelaskan mungkin? Halo?
Oke, Halo, Bu. baik Vivi, bisa menjelaskan kenapa sih bakat dan minat itu menjadi sebuah acuan kita dalam nantinya memilih sebuah jurusan di perguruan tinggi? Menurut Vivi gini, Bu, kenapa kita harus kenapa bakat dan minat itu sebagai acuan kita dalam perguruan tinggi, karena nanti di perguruan tinggi itu kita tuh belajar lebih memahami bakat dari minat kita sendiri nanti saat memilih jurusan, agar nantinya saat perkuliahan berlangsung tuh kita tuh bisa menangkap pembelajaran mata kuliah dengan cepat, karena itu sesuai dengan minat dan bakat dari kita sendiri, Bu. Oke, baik. Terima kasih Vivi, sangat bagus sekali ya menurut pendapat Vivi. Jadi benar sekali apa yang telah dikatakan Vivi, bahwasanya bakat dan minat itu sangat berpengaruh besar nantinya ketika kita memilih jurusan di perguruan tinggi. Ketika apa yang kita pilih sesuai dengan apa yang kita inginkan dan apa yang kita kuasai, apa yang kita miliki nantinya, tentunya ketika kita menjalani perkuliahan tidak ada rasanya saya salah pilih jurusan nih, saya nggak cocok di jurusan ini, seperti itu. Berbeda ketika kita sudah yakin bahwasanya oh saya bisa di jurusan ini, saya berminat, saya memiliki kemampuan di sini. Nah, nantinya kita akan menjalani perkuliahan tersebut dengan enjoy, kemudian menjalaninya dengan penuh semangat tentunya, penuh kegembiraan, sehingga tugas-tugas yang nantinya diberikan dosen itu akan tidak terasa bagi kita seperti itu. Jadi bakat adalah potensi yang dimiliki oleh seseorang yang mana bakat tersebut sudah ada sejak lahir. Misalnya nih, bakat menari. Di sini ada tidak yang memiliki bakat menari? Bisa raise hand? Mungkin? Oke. Oh, Vivi. Vivi memiliki bakat menari? Benar, Bu. Oke, luar biasa sekali ya teman kita bisa bernari gitu kan. Jadi yang Ibu ingin tanyakan, apakah Vivi ingin mengembangkan bakat yang Vivi miliki tersebut? Halo Vivi? Ingin, Bu. Contohnya saya mengembangkan bakat saya menari itu mengikuti kegiatan yang ada di UKM-UKM atau kegiatan lainnya, Bu. Oke, ekstrakurikuler tari ya. Di sekolah kalian kan sudah ada ekstrakurikuler tari. Benar, ekstrakurikuler. Ya, baik Vivi. Jadi Vivi bisa mengembangkan bakat Vivi di bidang tari dengan mengikuti ekstrakurikuler tari yang ada di sekolah. Nah, yang Ibu tanyakan, apakah Vivi berminat nantinya untuk menjadi seorang penari yang profesional? Ingin, Bu. Oke, baik. Jadi Vivi nantinya bisa memilih jurusan untuk mengikuti perkuliahan itu, masuk perkuliahan itu dengan mengambil jurusan seni tari, karena Vivi memiliki bakat di bidang tersebut, kemudian Vivi juga berminat untuk mengembangkan bakat tersebut. Nah, jadi Vivi nanti bisa mengambil jurusan seni tari, baik di Universitas UNP ataupun Universitas Negeri Semarang, seperti itu ya Vivi. Ya, Bu. Oke, di Siap. sini kakak yang memiliki bakat menyanyi nih, ada tidak? Kira-kira dari teman-teman semua nih. Umi, Bu. Siapa? Umi? Oke, tidak ada ya. Oke, selanjutnya kita masuk pada materi selanjutnya. Nah, di sini ada jenis-jenis bakat ya teman-teman. Jadi jenis bakat itu ada dua, bakat umum dan bakat khusus, di mana bakat umum tersebut merupakan kemampuan dasar yang bersifat umum, alias dimiliki oleh setiap orang. Contohnya nih, bakat berbicara, berjalan, bergerak, dan juga bakat khusus di mana potensi khusus yang dimiliki oleh segelintir orang. Tidak semua orang memiliki bakat khusus ini. Contohnya bakat mekanik ya, yang misalnya teknik mesin, kemudian
Ada juga bakat numerikal dan juga bakat verbal. Selanjutnya yaitu karir. Karir adalah perkembangan dan kemajuan dalam pekerjaan seseorang. Nah, di sini karir itu bisa dikatakan sebuah cita-cita, cita-cita yang ingin kita gapai nantinya. Oke, Ibu ingin bertanya dari teman-teman semua, apa saja sih cita-cita kalian? Bisa raise hand? Halo? Oke, Triwahyuningsih. Apa cita-cita Triwahyuningsih? Pertama ingin membahagiakan orang tua. Yang kedua itu ingin menjadi sukses. Yang ketiga punya uang yang banyak. Oke, dalam mencapai cita-cita tersebut tentunya kita harus memiliki langkah ya. Jadi diharapkan misalnya Tri memiliki bakat di bidang apa? Kira-kira Tri berminat di bidang apa? Bahasa mungkin? Atau yang lain? Kurang sih, Bu. Jadi di bidang apa? Ibu ingin tahu nih, apa sih minat Tri? Sehingga diharapkan nantinya ketika Tri ingin mengikuti sebuah perkuliahan, memasuki sebuah perkuliahan, nantinya Tri bisa dengan leluasa memilih sesuai dengan apa yang kita miliki, seperti itu. Oke, lanjut ya. Jadi di sini ada 3 nih poin yang perlu kita ketahui, bahwasanya yang pertama itu kita harus mengetahui potensi diri, kemudian bakat dan minat, dan yang terakhir karir atau cita-cita. Nah, di sini Ibu ingin meminta satu perwakilan kepada teman-teman semua yang ingin menyampaikan kesimpulan dari materi yang telah Ibu berikan pada pagi hari ini. Oke, silakan rasain. Teman-teman. Vivi. Oke, Vivi Oktaviana, silakan Ibu persilahkan. Halo, Vivi. Halo, Vivi. Vivi, tidak ada ya? Ada, Bu, ada. Oke, silakan. Maaf. Oke. Kesimpulan dari materi yang Ibu paparkan mengenai bakat dan minat tadi itu, sebelum kita memilih jurusan dalam perkuliahan, itu sebaiknya kita harus mengenali bakat dan minat dengan mengetahui potensi yang ada pada diri kita melalui pemilihan jurusan yang tepat saat memasuki dunia perkuliahan. Oke, terima kasih Vivi. Jadi benar sekali bahwasanya ketika kita ingin memasuki sebuah perkuliahan, kita harus mematangkan apa sih yang harus saya pilih dengan mempertimbangkan apa yang ada di dalam potensi diri kita, kemudian apa bakat kita, apa minat kita, dan apa cita-cita kita, sehingga nantinya ketika teman-teman semua memilih sebuah jurusan, kita tidak akan merasa bahwa kita salah pilih jurusan seperti itu. Jadi sekian ya penyampaian materi yang Ibu berikan pada pagi hari ini, semoga bermanfaat, dan Ibu berharap nantinya kepada teman-teman semua bisa nih memilih jurusan apa yang tepat untuk kalian dengan sesuai bakat, minat, dan cita-cita kalian. Oke? Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu untuk menutup agar nantinya kegiatan kita ini bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.